Permenkyu-nya itu sebetulnya membebani BPJS itu untuk membeli SBN. Pemerintah mengandalkan yang namanya BPJS, yang namanya Bank Indonesia jadi standing buyer. Argumen dari Menteri Keuangan, jangan ngelihat PHK-nya aja. PHK mah di mana-mana juga tiap hari terjadi, dia bilang. Tapi kamu juga harus hitung penciptaan lapangan kerjanya. Data ini menunjukkan netonya lebih banyak orang kehilangan pekerjaan daripada yang dapat. Dia nggak menampilkan insolvennya berapa. Ini kan akal-akalan nih. Ya kan? Yield surat utang pemerintah kita tuh stabil di tengah semua negara terkoreksi. Ini hari ini kita udah lihat yang berjasa sebetulnya ya uang-uang buruh ini. Berarti si buruh inilah yang ngutangi pemerintah, benar nggak cara bacanya gitu, Mas? Ya. Dan kemudian apakah dari pemerintah dapat utangan dari buruh, uang itu dipakai untuk menjamin buruh punya pekerjaan. Perbaikan insolvensinya itu bukan karena berhasil mencegah orang PHK, tapi orang di PHK kalau belum usia hari tua nggak boleh ngambil. Kalau JKP ini tidak ada, maka JHT-nya insolven. JHT-nya insolven, dilepaslah SBN-nya karena duitnya di SBN. Jatuhlah SBN kita. Ada yang nulis di komen kita, ini orang dari dulu ngomong kapan bangkrutnya. Saya jawab sekarang, kita tuh sudah menuju ke bangkrutan. Salam cerdas, komunitas pembelajar yang saya hormati, berjumpa kembali dengan saya di kanal Awali Rizki dalam sesi Ngobrol Ekonomi. Saya ditemani sahabat saya, Mas Yanwarsi. Assalamualaikum, Mas Yanwarsi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita akan melanjutkan obrolan sesi sebelumnya masih terkait dengan dana jaminan sosial ketenagakerjaan, DJS ketenagakerjaan yang tanggung jawab pengelolaannya oleh Badan Pengelola Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Kayaknya ini perlu kita ulang-ulang, Mas, karena yang begitu nggak tahu tuh bedanya DJS dengan BPJS itu. Nah, kali ini kita masuk ke beberapa aspek keuangannya. Nanti kalau dirasa perlu di sesi lain kita akan tajamkan beberapa hal. Nah, karena itu kita mau lihat dulu sebagian. Nah, sebagaimana sesi terdahulu kan ada 5 jenis jaminan sosial ketenagakerjaan ya. Ada jaminan kecelakaan kerja JKK, ada jaminan kematian, ada jaminan hari tua, ada jaminan kehilangan pekerjaan JKP. Yang paling tua adalah jaminan hari tua ya. Berturut-turut, nanti ada jaminan pensiun. Yang paling belakangan jaminan kehilangan pekerjaan. Nah, sejak COVID mulai dibicarakan, 2021 dibuat peraturannya, 22 baru dilaksanakan. Nah, ini gambaran 2 tahun terakhir ya, iuran. Jadi kan dari penjelasan nanti mungkin perlu dijelaskan ulang, sumbernya jaminan sosial itu dari apa? Salah satunya adalah dari iuran ya. Baik iuran yang dibayar oleh pemberi kerja maupun oleh pekerja itu sendiri untuk yang menerima upah ya. Kalau tidak menerima upah berarti dari pekerjanya sendiri dong. Tetapi intinya biarpun itu dibayar pemberi upah, biarpun itu dibayar pemerintah, sebenarnya setelah dibayarkan kan adalah statusnya milik si pekerja ya. Kurang lebih begitu. Ini ada pendapatannya, totalnya lumayan 2012 113 triliun ya, meningkat. Nah, kemudian ada kasus ini juga bagus, Mas, ini. Sayang saya tidak menggambar lebih panjang, tapi ini termasuk peningkatan paling signifikan dalam setahun. Jadi kasusnya 5,7, kasus ini maksudnya klaim ya, 5,77 juta, sebelumnya hanya 4,2. Biasanya kenaikannya 100-200 itu. Nah, khusus yang naik cukup lumayan, 250 dari 431 adalah jaminan kehilangan pekerjaan. Nah, itu soal nominalnya. Nah, next. Nah, ini gambaran khusus 2025, Mas. Dari dana yang 897 triliun, termasuk BPJS ya, nggak hanya DJS, itu diinvestasikan. Kita pertama juga sudah tahu ini merupakan kurang lebih 97,45% dari total aset kelolaannya. Ini tersebar, kemudian memberikan hasil dalam rupiah, itu kemudian return on investment-nya. Yang JKK itu paling tinggi, Mas. JKK itu jaminan kecelakaan kerja ya. Itu menurut saya menarik, Mas. Sekarang kenapa yang tidak lebih tinggi JHT misalnya? Toh JHT kan lebih jangka panjang atau bagaimana? Atau memang JKK juga dianggap jangka panjang? Nah, yang cukup rendah itu yang orange itu adalah yang JHT ya, jaminan hari tua. Ini saya terus terang jadi bertanya-tanya kan, artinya dana kelolaannya itu seperti apa kok bisa begitu? Next.
Nah, ini sayangnya nggak ada data 2025, saya dapat 2024 dari laporan terintegrasi, dan itu pun bukan portofolionya, tapi hasil. Tapi kan mesti menggambarkan portofolio ya. Kalau dilihat ini yang terbesar kan memang surat utang. Ini deposito ada, lalu saham 8%, yang kemarin-kemarin jadi berita toh, bahwa ada keinginan waktu kita jatuh itu, wah, bahwa ini BPJS ke saham aja. Nah, dan seterusnya ya, ada penyertaan langsung kecil tapi. Next. Nah, ini hanya sekedar gambaran saja, memang karena JHT itu memang udah lama ya Mas ya, jadi dia udah banyak. Ya, jaminan pensiun karena pelan-pelan memang preminya gede ya, totalnya juga gede. Sekalipun JHT ini ada catatan Mas Yanuar kemarin kan. Nah, yang menarik nih, jaminan kehilangan pekerjaan ini lumayan gede, Mas. Next, ini adalah hasil investasi. Ya, hasil investasi ya, paralel ya. Kalau investasi si jaminan kehilangan pekerjaan masih tipis ya, kan memang kecil. Next. Nah, ini masing-masing, Mas. Ini yang tengah ini karena dia tidak tahun 24 yang nggak ada, saya tulis di situ tuh. Ini saya bingung nih bacanya. Ini ada tulisan kesehatan keuangan di 2020. Rasio beban terhadap pendapatan operasional. Jadi ini BOPO ya kalau kayak di bank. Itu 94,05 loh, 2020 cuma 87,3, sana 88. Saya sempat lihat di tahun-tahun sebelumnya kisarannya 888. Jadi ini naik tinggi Mas BOPO-nya. Gampangannya gitu ya. Kemudian ada juga soal ekuitas terhadap liabilitas. 257 ini juga lumayan Mas. Artinya dia menurun kan, rasio modal terhadap modal ini sebenarnya aset neto ya kalau mereka dibandingkan tahun lalu, dibandingkan ini juga rendah di tahun 2025 ini. Nah, lalu ada ukuran dari sisi kemampuan untuk bayar premi ya, ini kalau insolvensi 201 bulan ini juga lebih rendah dari biasanya Mas. Ya, jaminan kehilangan pekerjaan bahkan hanya 225 bulan dari sebelumnya 527. Sebelumnya tahun 2022 tuh malah 2087 bulan, artinya cukup banget kan. Dan seterusnya. Ini solvabilitasnya sih kelihatan masih bagus, katanya di atas 100% ya. Nah, ini tapi ini JHT sama pensiun, CKP apa kan nggak disebut di sini. Next. Nah, ini cuma contoh kalau diperlukan aja, ini untuk yang mungkin perlu disoroti, yang ini yang JHT dengan jaminan pensiun. Next. Nah, yang tadi sempat kemarin ini kehilangan pekerjaan, ini menarik kalau menurut saya. Kan kalau saya tidak salah baca, yang namanya beban ya, kontrak jaminan sosial kan berarti yang dibayar ya, klaim ini ya. Nah, ini tahun 2025 itu 5,5 kali lipat Mas. Jadi sudah 1,38 triliun. Mungkin triliunnya kelihatannya kecil, tapi jumlah orang JKP-nya kan banyak itu. Jadi memperkuat sinyalemen Mas Yanuar tentang pemindahan itu terkonfirmasi di sini. Nanti mungkin nggak bisa semuanya ini, nanti mungkin bisa sini. Cuma kita diberikan penjelasan sebetulnya model keuangannya itu seperti apa dana jaminan sosial pekerjaan ini, Mas. Baik, Mas Walil. Pertama gini ya, kita membicarakan dulu tentang DJS, dana jaminan sosial. Dana jaminan sosial ini, gitu ya, ini masuk ketika pertama kali didirikan. Nah, kalau kita sekarang baca di LKPP, Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, ada yang namanya penempatan dana pemerintah di DJS, BPJS, ya, baik kesehatan maupun ketenagakerjaan. Dari mana ini asalnya? Jadi dulu, Mas Walil, ketika PT Jam Sostek, kan ada ekuitas modal pemerintah. Modal pemerintah yang dialihkan, ini menjadi penyertaan pemerintah terhadap dana jaminan sosial. Jadi status BPJS itu dulunya PT Jam Sostek, dulunya BUMN, dirubah menjadi Badan Pengelola Jaminan Sosial sesuai dengan Undang-Undang SJSN. Makanya seperti dari sini sebenarnya contoh baik juga untuk kita menggambarkan soal dana antara. Ya, kenapa tidak seperti itu? Kenapa tidak seperti itu? Jadi dulu tadinya kan penempatan modal pemerintah di BUMN namanya PT Jam Sostek. Ya. Ketika dibentuk namanya BPJS, kalau Jam Sostek ini kan BPJS Ketenagakerjaan. Askes itu yang BPJS Kesehatan. Jadi pemindahan modal pemerintah ekuitas neto di BPJS di PT Jam Sostek itu menjadi masuk ke DJS punyanya pemerintah. Tetap ada, nggak hilang ya? Nggak hilang. Nah, di laporan keuangan PT Jam Sostek sebelumnya itu kan ada juga yang di sisi liabilitas. Sisi liabilitas ini premi.
Premi yang datangnya dari pemberi kerja dan pekerja. Terkait dengan beberapa program itu ada JHT, ada jaminan kecelakaan kerja, JKP, JKM dan sebagainya. Ini juga dimasukkan lagi menjadi DJS. Jadi saya ingin menggambarkan awal dana jaminan sosial itu dari mana? Ekuitas pemerintah plus liabilitas PT Jam Sostek terkait dengan premi. Gitu loh Mas Awalil. Masuklah menjadi dana jaminan sosial. Karena ini tidak semuanya itu dari modal pemerintah, maka disebutnya itu dana jaminan sosial itu adalah public trust fund tadi. Public trust fund ini terdiri dari siapa? Punyanya pemerintah, dari alokasi modal pemerintah di PT Jam Sostek sebelumnya, alokasi dari premi pemberi kerja maupun pekerja, masuklah jadi DJS. Itulah DJS awal. Setelah itu, DJS itu akan terus masuk uangnya dari pembayaran premi. Premi pemberi kerja dan juga penerima kerja. Ya. Nah, yang jadi masalah sebetulnya kalau kita bicara BPJS Ketenagakerjaan, karena yang awalnya itu kan dulu juga Astek gitu ya, terus Jam Sostek. Ya, waktu Perum ya. Nah, sebetulnya meskipun belum optimal, tapi sebetulnya boleh dibilang tuh disiplin. Paling ada pelanggaran tuh gini, misalnya orang tuh upahnya 10 juta. Karena Jam Sostek ini wajib, ya kan, dilaporin sama perusahaannya 5 juta. Nanti tuh orang tahu-tahu kaget. Kok saya begitu terima JHT saya kecil, baru ketahuan nih. Rupanya perusahaannya selama ini ngemplang. Ini saya juga untuk menggambarkan kasus-kasus yang terjadi. Artinya nih memberi kerja yang kemarin ada orang ribut kan, JHT begitu masa pensiun, masa 55 tahun diambil kena pajak lagi gitu kan. Kalau tidak mengambil langsung tidak kena pajak kan gitu loh. Nah itu kan sebenarnya terkait dengan JHT nih. Tapi kita nggak usah bahas dulu ke sana, nanti kan kemana-mana. Nah intinya adalah uang ini dipindahkan jadi dana jaminan sosial. Ini kan terkait dengan public trust fund, wali amanah. Karena wali amanah sebetulnya tidak bisa lagi yang namanya ini dianggap kayak BUMN. Bahwa pemerintah pemegang saham, bukan. Pemerintah itu salah satu pihak yang punya dana di jaminan sosial itu. Dan pemerintah penjamin. Gitu loh Mas Awalil. Jadi negara itu penjamin. Jadi BPJS ada di dalam LKPP terkait dengan alokasi, realokasi atau reklasifikasi dari modal pemerintah yang tadinya PMN di PT Jam Sostek menjadi DJS. Jadi apakah sekarang seluruh DJS itu diklaim dalam aset pemerintah dalam LKPP? Tidak, Mas Awalil. Hanya bagian ekuitas hanya yang dulu. Bagian yang dulu. Kalau yang sebelah sininya bukan. Tapi karena dia public trust fund atau pengelola dana publik, maka ini sebetulnya yang menjamin tuh pemerintah. Sama kayak gini Mas Awalil, uang di bank kan bukan uang pemerintah, tapi pemerintah yang menjamin lewat LPS. Ya, untuk menjamin itu pemerintah punya saham di LPS, kurang lebih gitu loh. Nah, jadi dalam DJS itu seperti itu. Nah, kemudian karena sistemnya public trust fund ini menggunakan sistem keterwakilan. Jadi yang bisa mengawasi dana ini siapa? Satu, pemerintah. Karena pemerintah punya dana di situ, yang tadi dipindahkan itu. Kedua, pemberi kerja karena dia memberi premi, perusahaan. Kedua, pekerjanya karena dia bayar premi. Nah, keterwakilan ini muncullah di namanya Dewan Pengawas. Dewan Pengawas BPJS. Ada yang mewakili pemerintah, ada yang mewakili pemberi kerja, ada yang mewakili pekerja, ada yang mewakili masyarakat. Independen ya. Independen. Karena ini prinsip public trust fund. Jadi tidak heran kalau SWF kebanyakan sebetulnya cikal bakalnya itu dari DJS, Mas Awalil. Karena ini juga mencerminkan keterwakilan terhadap dana-dana publik yang dipakai untuk menjamin masalah masalah sosial dari pemerintah, dari pekerja, dari segala, kalau kesehatan ya terkait kesehatan segala macam. Jadi sebetulnya kalau menurut saya, kalau kita concern terhadap governance, tata kelola, sebetulnya menurut saya revitalisasi aja BPJS. Jadi orang selalu bilang nih, Temasek, Norway segala macam. Coba lihat asal muasalnya itu sebetulnya mengelola dana jaminan sosial. Terlepas setelah gitu jadi besar ya, jadi kayak PT Holding dan sebagainya. Tapi asal muasalnya itu dari situ.
tata kelolanya sudah terbangun, Iya, kelembagaannya di situ. Jadi sebetulnya kalau sekarang kita mengatakan Danantara itu SWF, gitu ya, kan sebetulnya artinya di Danantara sendiri harusnya ada yang mewakili pemerintah, Iya, ada yang mewakili publik loh. Iya. Paling tidak begitu loh cara berpikirnya loh. Iya. Karena kan itu bukan uang pemerintah, tapi uang negara, uang warga negara yang tadinya sama pemerintah. Sekarang kan kita nggak jelas nih sebenarnya pengawasnya gimana, ininya gimana. Jadi kalau SWF beneran begini Mas Ali, ada prinsip wali amanah itu karena dia trust fund itu standar internasional. Standar. Sudah seperti itu. Nah, kemudian ada tata kelola juga yang harus pemisahan dari awal, Mas Walil. Satu, ini ada badan penyelenggara. Badan penyelenggara ini ada lembaganya. Lembaga ini harus bayar gaji, ya operasional perusahaan segala macam. Maka yang namanya trust fund ini, public trust fund ini, sedari awal sudah mengenal yang namanya pisah harta, Mas Walil. Jadi harta terkait dengan dana publiknya harus dipisahkan dengan pengelolaan lembaga. Nah, terus kemudian pertanyaannya, lembaga ini dibentuk untuk apa? Untuk mengelola dana publik ini. Maka diaturlah bahwa untuk kelembagaan, lembaga boleh mengambil persentase tertentu dari dana jaminan sosial ini. Saya lupa angka persisnya berapa. Kalau nggak salah 10% atau berapa gitu. Jadi sebetulnya dari DJS yang setahun ini, misalnya sekarang 2026. 2026 ini udah ketahuan nih DJS-nya berapa. Dari DJS 2026 ini akan dipotong untuk pendapatan lembaga. Kayak amil zakat itu, seperdelapan gitu ya, kurang lebih begitu. Jadi DJS 2026 akan menjadi pendapatan lembaga di tahun 2027. Itu cara aturan mainnya. Jadi sebetulnya untuk bayar gajinya, untuk bayar operasional kantor, untuk bayar segala macam, sudah disisihkan dari DJS. Tidak mengambil langsung dari kasnya sini, tidak langsung. Tidak langsung. Makanya dalam laporan keuangan BPJS ada dua, Mas Walil. Laporan keuangan lembaga dan laporan keuangan investasi. Direktur keuangan bertanggung jawab terhadap keuangan lembaga. Si BPJS. Si BPJS-nya yang tadi yang dari 10% DJS. Kita bedakan ya, anggap BPJS dengan DJS ya. DJS. Si direktur investasi dia mengelola DJS. Jadi ada dua nih laporan keuangannya di dia nih, laporan keuangan kelembagaan, laporan keuangan investasi. Laporan keuangan kelembagaan yang tanggung jawab direktur keuangan. Laporan keuangan investasi yang tanggung jawab direktur investasi. Counterpartnya dua-duanya di rootnya. Kemudian yang meriksa ya pengawasnya, pengawas kan bisa semua nih. Ya, jadi dari situ satu nih, kalau kita bicara kelembagaan, maka kan acuannya apa? Kelembagaan ini jangan jadi kanker, kurang lebih gitu kan. Lembaganya mesti efisien. Karena jangan gerogoti ini. Ada ukuran di sini terkait yang tadi Mas Awal bilang. Ada biaya kelembagaan nih di sini. Jadi gini loh, dia mengambil dari DJS berapa. Dia kemudian menempatkan. Ya, karena punya duit dia juga bisa investasi lah ya. Jadi BPJS ini benar-benar pengelola uang, Mas Walil. Makanya yang kental di sini tuh tentang investasi dan sebagainya. Dia mengelola nih pendapatan itu dari bagian dari DJS, itu pendapatan dia. Dari pendapatan itu kan ada biaya, biaya gaji, biaya administrasi, biaya pengembangan, pokoknya biaya institusi lah. Ya kan? Nah, kita ngelihat dulu nih, kalau kita mau ngelihat institusinya, maka kita lihat laporan keuangan kelembagaannya. Ukurannya apa? Balik lagi ukurannya. Kalau kita ngelihat yang namanya ukuran lembaga, kita kan ngelihatnya selalu net interest margin nih. Dia dapatnya berapa, biayanya berapa, net interest marginnya berapa. Tadi Mas Awal ada bilang 90% dan sebagainya. Tadi yang Mas Awal tampilkan di investasi. Tapi di kelembagaan sendiri Mas Awalil, sebetulnya bisa kita lihat ini organisasi sebetulnya efisien atau enggak. Kalau kita mengharapkan BPJS itu dikelola oleh orang-orang yang tepat, kita lihat dulu nih, dalam kelembagaannya sendiri, dia sebetulnya boros atau enggak. Ya, ada laporan kelembagaan. Ya, kelembagaan ini dia menerima DJS, dia juga boleh mengalokasikan investasi karena kan pendapatannya dia dari mana? Iya. Nah,
Yang di sini, Mas Awalil, ini sebetulnya yang terkait dengan kelembagaan tidak terlalu terikat sama yang namanya Menteri Keuangan. Dia kayak korporasi ya. Kayak korporasi. Iya. BPJS itu dia mengajukan juga rencana RKAP-nya ke Presiden, Mas Awalil. Jadi sebetulnya BPJS ke Presiden. Ya? Jadi bukan ke DPR ya? Bukan. BPJS ini sebetulnya satu-satunya lembaga yang sudah bawah Presiden ya, di BPJS ini. Tapi BPJS ini ketika dia akan mengusulkan ke Presiden, ada dulu yang namanya DJSN, Dewan Jaminan Sosial Nasional. DJSN ini adalah terdiri dari representasi publik juga. Dia yang mengkaji lah bahwa sebetulnya harus kemana terkait dengan premi. Jadi kalau kita proses RKAP, Rencana Kerja Anggaran Lembaga, Anggaran Perusahaan ini, pertama dia ke DJSN dulu. Dari DJSN sebenarnya ke Presiden. Presiden yang akan memenuhi rencana kerja ini, tapi lewat Menteri Keuangan. Menteri Keuangan itu juga punya alat fiskal secara tidak langsung terkait dengan dana jaminan sosial. Melalui persetujuan nambahin dari RKP-nya tadi ya, sejak atas awal nama ya. Presiden, Mas Walid. Atas nama Presiden. Jadi kembali lagi nih, kalau sekarang kita mau contohkan perbandingan sama Danantara, keuangan negara tuh selalu tetap ada tata kelola, Mas Walid. Nggak bisa seenak-enaknya terusnya kemana, nggak jelas gitu. Bahkan BPJS aja yang sudah jelas-jelas dia mengelola dana publik, tidak terkait langsung dengan modal negara lagi, tetap saja ada mekanismenya. Mekanismenya ya jelas nanti diperiksa BPK, oleh DPR juga di ini. Tapi intinya adalah cara flow-nya itu gitu. Nah, nanti dilihat nih oleh Menteri Keuangan dua hal. RKAP kelembagaan, itu adalah laporan keuangan Badan BPJS, dan RKAP DJS, Dana Jaminan Sosial. Nah, di kelembagaan ini, Mas Awalil, ini terkait dengan biaya operasional dan sebagainya. Tapi di investasi juga ada biaya investasi. Misal, saya investasi itu alokasikan ke saham. Saya tidak menggunakan yang namanya manajer investasi. Saya alokasikan sendiri. Saya harus membayar yang namanya fee broker. Fee broker itu artinya apa? Kalau beli 0, sekian, kalau jual berapa. Ini biaya investasi. Masuk di laporan keuangan dana jaminan sosial, bukan di kelembagaan masalahnya. Lembaga sendiri, dengan dia mengambil dana kelolaan dari DJS yang 10% tadi, si lembaga sendiri juga main saham misalnya. Iya, karena ada duit nganggur lah, tanda petik ya. Ah, duit nganggur. Kalau yang sebelah sini, ini tidak terkait dengan bagi hasil terhadap nilai pendapatan investasi. Oh, sebentar sebelum saya lupa ya. Nanti investasi ini kan di sini ada keuntungan nih. Ada yang dibagikan ke peserta, ada juga yang menjadi keuntungan dari si lembaga. Oh, di detailnya seperti itu. Jadi artinya sebetulnya di sini ini ada bagian juga lembaga. Jadi pertama lembaga ini dibiayai dari DJS. Dia sendiri dari DJS ini boleh mengembangbiakan lah agar untung. Tapi dia juga nanti bisa mendapatkan bagian alokasi. Jadi yang tadi Mas Awil lihat misalnya JHT 6,48, itu adalah return yang dibagikan ke peserta. Jadi dari DJS, dari DJS itu setelah ada DJS berapa, alokasi ke saham berapa, deposito berapa, biaya juga ada ya. SBN nanti kan ada muncul. Itu neto ya. Biaya saham ada neto nih. Dari neto itu berapa dibagikan ke peserta? Angka muncul 7,48 tadi. Itu setelah dikurangi hak lembaga, Mas Awalil. Gitu loh hak lembaga. Jadi artinya sebetulnya kalau kita misalnya mengatakan gini, udah deh, daripada lembaga juga ngerocokin yang di sini, biar ini optimal untuk peserta, ya harusnya lembaga bisa cari duit sendiri lah, toh kita kasih juga. Ya itu putusan Presiden, Mas Walid. Jadi misalnya saja gini ya, saya ngelihat gitu, udah deh, saya pengen laporan keuangan kelembagaannya tambah efisien, agar sebetulnya kamu sebagai profesional semua itu dapat dari uang kelembagaan, nggak minta bagian dari sini. Tujuannya apa? Agar peserta mendapatkan return tambah banyak, nggak ada yang perlu dibagi kan, Mas Walid? Ide itu bagus, sekarang udah gede loh, kelolaannya udah 17 triliun. Oh iya, jadi kan gitu loh cara masuk akal lah. Cara berpikirnya tuh gitu. Jadi saya ingin melihat dulu nih, ketika kita melihat kelembagaan, kita lihat dulu nih laporan keuangan lembaganya. Lembaganya. Kita lihat berapa
rasio biaya kelembagaan dibandingkan dengan pendapatannya. Iya. Saya selalu Mas Awali dalam setiap kita baca laporan keuangan mau di mana-mana, saya selalu bilang bahwa kita ngelihat kapasitas keuangan sebuah lembaga dari kemampuan dia meningkatkan yang namanya net interest margin. Net interest margin bisa diperoleh dari apa? Pendapatan tambah naik atau biaya tambah turun. Spreadnya ya. Nah, saya malah katakan gini Mas Walil, untuk kita menilai kemampuan manajemen, sebetulnya kemampuan dia melakukan reduction program di biaya. Jadi kita akan mengatakan seorang manajemen BPJS, kita anggap piawai mengelola kelembagaan kalau dia memang bisa melakukan cost reduction program di sini. Hasil tetap Ya kan kalau misalnya lihat gini loh, optimal ya. pendapatannya naik karena DJS-nya naik. Alokasi pendapatannya naik. Udah DJS-nya naik, dia misalnya dapat untung dari saham yang lagi bagus, naik. Ya. Deposito lagi bagus, naik. Kan gede nih di atasnya. Kan idealnya jangan nambahin biaya dong. Iya. Kalau di sini naik, biayanya juga ikut naik. Iya ya, netonya sama aja. Netonya sama aja. Jadi kan gini loh, saya tuh ingin menggambarkan gini, orang tuh selalu mengatakan performa itu dari atasnya, tapi dia tidak pernah bicarakan bawahnya. Padahal kalau menurut saya, kalau kita mau menilai kelembagaan dari situ. Kenapa saya ingin memberikan gambaran ini? Tadi sebetulnya kalau lihat dari kelembagaan tadi, Mas Awalil, sebenarnya biaya dia juga besar. Tadi Mas Awalil bilang, ini kalau di kelembagaannya sifatnya short term semua. Iya ya, di kelembagaan mayoritas di jangka pendek. jangka pendek segala macamnya, karena memang membiayai lembaga kan Mas Awalil, bayarin gaji, bayarin segala macam kan. Tidak seperti di DJS-nya ya. Tapi kan yang perlu kita cermati juga sebetulnya, apakah lembaga ini tambah efisien atau tidak? Nah, kalau kita lihat tadi, biayanya juga terus naik tuh Mas Awalil. Nah, jadi sebetulnya bisa saja Menteri Keuangan akan bilang gini, oke, kita sekarang nggak mau ya kasih bagi hasil dari pengelolaan investasi untuk lembaga. Kalau kalian pengen sejahtera, kalian optimalkan saja kelembagaannya. Kalau tentang jenis-jenis investasinya itu apa catatan Mas ya? Diatur oleh Menteri Keuangan. Oh, memang oleh aturan. Ada peraturan, boleh suka-suka. Ada peraturan Menteri Keuangan. Nah, si BPJS ini mengelola langsung, maksudnya dia dari dana investasi si DJS, si BPJS ini mengelola dengan ada aturan Kementerian Keuangan. Dia lakukan sendiri, misalnya beli saham, beli surat utang, atau dia memerlukan pihak lain. Satu, kalau untuk DJS ada peraturan Menteri Keuangannya Mas Walil. Untuk dana jaminan sosial. Ya. Tapi kalau untuk kelembagaannya persetujuan RKAP. Oh ya, level perusahaan lah ya. Level perusahaan. Tapi kalau pengelolaan dana jaminan sosial itu ada Permenkyu-nya. Yang mengatur berapa ke SBN, berapa ke saham, berapa ke segala macam. Ini yang tadi 8%. Di sini 2024 nih. 2024. Tapi ini hasil Mas. Portofolionya nggak ada informasinya. Tapi di sini dulu Mas Walil, di sini dulu ya, di sini dulu. Nih, saya kira-kira akhir tahun lalu lah. Akhir tahun lalu saya diundang oleh Dirjen Stabilitas Sistem Keuangan Departemen Keuangan. Dia menanyakan pendapat saya. Dia bilang mereka baru ketemu dengan pelaku pasar modal. Dia nanya ke saya apa pendapat saya karena pelaku pasar modal menganggap bahwa sekarang itu BPJS Ketenagakerjaan itu sudah nggak kayak dulu waktu era jam sostek. Ini real ya. Ya saya rasa juga mungkin nggak rahasia amat lah ini ya kan jadi ya. Tapi saya ingin menggambarkan bahwa pada waktu itu saya jawab gitu. Saya jawab begini. Saya bilang dulu memang jam sostek tuh rajanya di bursa. Jadi Mas Awalil, kalau dulu transaksi bursa itu yang gede, banyakan tuh duitnya jam sostek. Saham maupun obligasi. Saham dulu nih. Oh, saham. Nggak usah bicara obligasi, saham dulu. Saham. Jadi saham itu dulu tuh yang namanya jam sostek itu jadi rebutan Mas Awalil. Makanya dulu semua orang di dunia saham harus punya koneksi. Ya main gitu kalau bisa di rootnya direktur investasinya dari ini segala macam. Iya. Nah ini sebetulnya terjadi perubahan itu sejak 2016 Mas Awalil. Permenkyu-nya itu sebetulnya membebani BPJS itu untuk membeli SBN. Kita sering bahas ketika asing keluar, pemerintah mengandalkan
yang namanya BPJS, yang namanya Bank Indonesia jadi standing buyer. Saya waktu itu menjawab begini, loh, yang mengakibatkan sebetulnya BPJS Ketenagakerjaan alokasinya lebih banyak ke SBN, itu kan kantor ini juga, Kementerian Keuangan juga. Iya, yang undang sampean itu. Nah, Kementerian Keuangan juga. Jadi saya bilang, kalau sekarang BPJS Ketenagakerjaan disuruh kembali ke masa lalu, berarti dia harus menjual SBN, saya bilang. Iya. Karena realokasi lagi ke saham. Nah, terus dia bilang, in term liquidity gimana? Dia nanya ke saya. Oh iya, seperti di sesi 1 saya bilang, Mas Walil, dimanapun public trust fund itu liquidity provider terhadap bursanya. Kalau terhadap hal ini normal lah itu. Normal, nggak ada yang saya bantah. Tapi selalu saya katakan, governance bursanya pun harus diperbaiki. Iya, tata kelolanya itu. Nah, coba sekarang gini. Sawalil, dulu saya ketika saya ngelihat saham pendapatannya rugi gitu. Jadi kurang lebih gini loh. Saham itu kalau naikin ke atas, gini loh. Mungkin saya ingin gambarin dulu ya, agar kita tahu sebetulnya betapa seksinya mengelola dana jam sostek ini. Gini loh Mas Sawalil, saya pengen naikin harga ke atas. Untuk saya naikin harga ke atas tuh harus ada buy inisiator namanya, agar harga tuh naik ke atas. Di era-era waktu itu Mas Walil, selalu harga itu di atas pakai order jam sostek. Begitu harga udah ke atas di atas ini, yang punya barang jual semua. Jam sosteknya nyangkut di sini Mas Walil. Banyak kasus seperti itu ya. Jadi saya bilang ini kan sebetulnya ada alasannya juga, historisnya. Iya. Selain kebutuhan SBN, bahwa historisnya memang terjadi persoalan-persoalan ini. Karena waktu itu tata kelola belum, ya tidak bagus lah ya. Ya, saya ingin memberikan gambaran gini. Pemirsa kita bisa search di Google. Ada yang namanya tuh Pak Junaidi. Pak Junaidi ini dirut jam sostek. Dia di pengadilan Mas Walil tahun 2005 setelah pemerintahan berganti. Dia sampai lempar sendal Mas Walil. Itu orang boleh lihat lagi tuh Pak Junaidi itu. Dia lempar sendalnya dia lemparin ke jaksa, dia lemparin ke hakim. Karena dia dianggap ini. Saya sendiri kasusnya tahu karena saya kan sebelumnya di bursa. Jadi uang jam sostek ini dipakai untuk ngegoreng saham lah kurang lebih lah. Nah, ketika kekuasaan berganti ya jelas dong yang masuk yang ketika itu menjalankan tugasnya. Marah dia. Jadi dia hanya menjalankan tugasnya, alasan dia. Dia marah gitu ibaratnya. Saya itu kan cuman jalanin gitu. Ini kasus menarik bahwa terkait dengan dana jam sostek ini jangan main-main loh. Dana ini tuh juga lebih seksi dari dana-dana yang lain-lain nih, bisa ngalokasiin segala macam. Gede lagi. Gede. Nah, pada waktu itu Mas Walil, setelah saya juga di luar, saya pernah menyoroti laporan keuangan jam sostek, PT jam sostek. Yang saya soroti waktu itu belum sistem DJS Mas Walil, jadi masih PT jam sostek. Kalau ketika masih PT jam sostek, laporan keuangannya masih satu. Kalau sekarang kan dua, ada laporan investasi, ada laporan kelembagaan. Saya menyoroti ini. Yang namanya beban investasinya, brokerage fee-nya, masa sama dengan retail? Gini Mas Walil. Saya sama Mas Walil ini kan retail. Kalau sekarang kita pergi ke broker, saya mau transaksi saham. Iya Pak, berapa fee-nya ya? Oh Bapak kalau jual 0,25 misalnya. Kalau beli 0,23. Masa Mas Walil jam sostek yang perharinya duitnya segitu? Duitnya triliunan, karena alokasinya dulu gede loh Mas Walil, nggak kayak karena sekarang. Belum ada SBN. Nah, dengan alokasi segede gitu, masa fee brokernya sama? Saya bilang dengan dengan yang retail, di mana-mana kan tambah gede, tambah kecil kan? Iya, persentasenya. Rame dulu Mas Walil nih, sampai akhirnya terjadilah pergantian dirut jam sostek lah pada waktu itu terlepas dari soal politiknya. Nah kemudian pembenahan nih di sini nih terkait dengan tata kelola order-order ini. Saya selalu menyoroti kenapa negosiasi fee broker. Saya ingin menggambarkan Mas Walil. Dari sini aja ya, korupsi pakai mekanisme itu bisa terjadi loh. Iya. Dan itu legal ya. Legal. Tidak melanggar aturan. Sekarang kan gini, Mas Walil urusan broker. Saya dirut jam sostek. Bahwa Mas Yanuar,
ordernya lewat saya dong. Oke. Kamu kasih saya berapa? Kurang lebih kan gitu. Iya. Di buku tarif retail. Ya, dulu tarif retail. Padahal dia ada kickback. Nah, setelah kejadian pada waktu itu ya ada kasus Pak Junaidi, ada kasus segala macam itu, terjadi nih pembenahan di jam sostek nih. Kita belum bicara DJS nih. Saya lihat mulai turun di bawah tarif retail. Tarif retail. Jadi artinya kan sebetulnya saya tuh berharap juga yang mewakili pemberi kerja, mewakili buruh tuh bisa melihat yang gini gitu loh. Karena itu dia berarti ngambil jatahnya si pekerja dong. Kan kurang lebih gini loh misalnya. Iya kan? Kan kurang lebih gini. Kalau biaya investasinya bisa kita irit, return ke pekerja pun akan naik. Iya. Kan mengurangi return biaya ini. Berarti kita harus punya konsep return ini harus turun. Iya, rate kepada ini brokernya harus turun. Jadi saya pada waktu ketemu dengan Dirjen SPSK itu di Departemen Keuangan, saya jawab gitu. Jam sostek itu dulu juga punya cerita ini. Masa mau dikembaliin? Jadi saya bilang kalau kita ingin kembalikan lagi, tata kelola sininya terus dibenerin. Benerin dulu. Dan saya selalu mengatakan kalau gitu kita harus membenahi dulu bursanya. Agar bursa itu juga punya channeling untuk public trust fund yang namanya dealer system. Iya. Itu terkait demutualisasi. Baru saya bilang kalau reformnya bisa terjadi, dana liquidity provider ini juga harus diatur oleh peraturan bursa, oleh peraturan OJK. Sehingga artinya governance terkait dengan pengelolaan ini bisa tercapai. Ya, dari beberapa pihak itu ya. Dari beberapa pihak. Jadi saya bilang boleh-boleh aja kita menghidupkan lagi liquidity provider. Liquidity provider itu dealer system namanya Mas Awalil. Dananya asalnya dari public trust fund. Dan itu lazim. Ya, di banyak negara. Tapi di banyak negara ini diatur. Karena terkait dengan dana jaminan sosial, seperti saya bilang di sebelumnya Mas Awalil, bahkan di Amerika Serikat sendiri tuh pertemuannya ada Menteri Keuangan, ada chair dari namanya jaminan sosialnya, ada gubernur BI kan, gubernur The Fed kan. Berarti ide Purbaya kemarin agar BPJS nambahi porsi sahamnya, make sense dong kalau dalih itu. Oh iya, tapi kan persoalannya main enak-enak aja alokasi gitu loh Mas Awalil. Dibenahi dulu dong. Benahi dulu kan. Kan gimana pun juga ada cerita masa lalu. Ya, yang pada waktu itu cerita jelek ya. Cerita jelek. Dan saya ingin gambarin Mas Awalil, yang terjadi di Korea Selatan, alokasi saham ini masuk ke cebol-cebol itu. Konglomerat sana, oligarki sana. Jadi pada waktu mereka nggak bisa nebus asuransi pengangguran, JHT dan sebagainya, marah kelas menengahnya. Uangnya habis sama para cebol, makanya itu yang memicu krisis 98 di Korea Selatan. Nah, kita juga dengar ya sekarang misalnya ada yang bilang terkait dengan kasus Jampitsus, Asabri dan Jiwasraya, kan ada yang bilang ini duitnya Asabri itu dipakai si A, si B gitu kan. Ya memang cerita itu tuh muncul, cerita itu bisa muncul di mana? Ya itu tadi, ngegoreng itu butuh biaya Mas Awalil. Tujuannya kan public trust fund itu pengelola dana besar, bukan spesialis rugi. Dia harus spesialis untung Mas Awalil, karena dia dananya gede. Kan gini loh Mas Awalil. Di mana logikanya? Orang yang menguasai market share dulu waktu era masih jam sostek itu, transaksi harian di bursa itu, market share-nya jam sostek itu 60% loh Mas Awalil. Paling gede ya. Jadi kalau sekarang transaksi bursa itu 3 triliun gitu hari ini, 60% itu uangnya jam sostek. Gimana ceritanya orang punya market share segede gitu, tapi rugi gitu misalnya? Atau untungnya lebih sedikit dari yang lain. Apa ukurannya? Tadi Mas Awalil udah nunjukin. Misal Mas Awalil, tadi Mas Awalil bilang dana terbesar itu kan JHT. Iya. Alokasinya udah kita lihat 74% ke SBN. 76. JHT memberikan returnnya berapa tadi? 6,48. Berarti sebetulnya dari situ aja kita bisa baca. Berarti BPJS Ketenagakerjaan statusnya hold. Bukan trading. Ya, setara aja dengan rata-rata SBN di tahun itu. Dengan kuponnya, dengan kupon dan dengan yieldnya. Artinya dari situ saja kita bisa bilang sebetulnya pemerintah menggunakan BPJS Ketenagakerjaan untuk stabilisasi SBN. Khususnya JHT dan JP itu tadi. Terutama JHT kan tadi returnnya 6,40. Itu penjelasannya kenapa dia lebih rendah. Dia enggak trading ya, tradingnya tipis lah. Sekarang kita bandingin Mas Awalil. Bandingin misalnya sama punyanya Ray Dalio deh, Bridgewater. Atau ya Bridgewater deh. Bridgewater itu tahun kemarin menghasilkan return 34%.
Ini tadi 6% kan Mas Walil? 6,43 tadi. 34% itu yang dapat dari bursa negara maju 6, dari bursa negara berkembang, dari Asia 28. Artinya dari sisi itu kita akan ngelihat, berarti yang namanya Bridgewater main saham, main obligasi di emerging market, dia bisa dapat return 28. Udah deh, ceteris paribus deh. Kita anggap aja dari 28 itu hanya dari obligasi surat utang pemerintah negara berkembang 30%-nya anggap aja Mas Walil. Ya. 30%-nya aja udah di atas kuponnya. Berarti kan sebetulnya Bridgewater tuh mendapatkan keuntungan bukan dari kupon, dari tradingnya kan? Iya. Dari yield yang dia koreksi Iya, terus iya. itu Mas Walil. Dari goreng-goreng obligasi juga. Obligasi juga. Nah, artinya sebetulnya BPJS, dana jaminan sosial ini, itu sudah menjadi dana stabilisator Iya. untuk SBN. Mestinya dia tertarik dong untuk dagang. Harusnya. Nah, di podcast kita tahun lalu, Mas Walil, aku masih ingat. Kita membahas, karena di Rut Jam Sostek, yang sekarang udah pindah, Iya. udah ke BSI ya. Nah, kita waktu itu bahas, karena di Rut Jam Sostek itu, di Rut BPJS Ketenagakerjaan, dia mengusulkan untuk yang saya bilang tadi, ketika dia mengajukan ke Menteri Keuangan, dia tuh ada buat pertemuan sama media waktu itu, lumayan berani juga dia, gitu kan? Dia bilang dia mau meminta izin boleh mengalokasikan DJS untuk investasi di luar negeri. Iya betul. Kita pernah bahas. Kita pernah bahas, terus kita bahas kan, wah dia aneh. Iya. Itu sebetulnya menurut saya bicara halus Pak Walil. Iya. Saya Boleh trading gitu. boleh trading kurang lebih gitu loh. Daripada saya ibaratnya udah 74% juga saya nggak boleh trading. Iya. Nah, dari kacamata seperti ini Mas Walil, kalau kita lihat, siapa yang berperan menunjukkan bahwa sebetulnya seolah-olah yield surat utang pemerintah kita tuh stabil di tengah semua negara terkoreksi. Iya. Di samping BI yang sering kita bahas, Ini. hari ini kita udah lihat Iya. yang berjasa sebetulnya ya uang-uang buruh ini. Sekitar 750-an triliun Mas, Iya. di SBN itu. 707. Sekarang kita kembalikan ke logika fiskal. Kalau uang dana jaminan sosial ini dipakai untuk stabilisasi SBN, apa sih yang pemerintah berikan kepada buruh? Harusnya jawabannya lapangan pekerjaan, Mas Walil. Iya. Nah, dari sini nih, saya ingin menukik nih. Apa benar demikian? Alokasikan ke SBN 74%. Dapat returnnya hold, nggak trading, cuma 6,4. Oke, berarti buruh akan mendapatkan apa? Kepastian kerja. Susah dipungkiri, JKP-nya Meningkat bebannya. Saya ingin memberikan satu logika dasar, Mas Walil. Apa yang kamu ambil, apa yang kamu beri. Ketika buruh sama-sama memberikan dana, premi dalam JHT-nya, dikelola oleh pemerintah untuk menstabilkan SBN, maka sebetulnya belanja pemerintah harus memastikan bahwa buruh-buruh ini tetap bekerja. Jadi duit yang dikelola oleh BPJS itu pada dasarnya duitnya pekerja, kan begitu ya. Mau itu dulu dibayar pemerintah dahulunya, dibayar pemberi kerja oleh perusahaan, tapi kan kayak dibayarkan untuk si A itu untuk si pekerja atau dibayar sendiri. Kemudian mayoritasnya diinvestasikan di SBN. Sekarang ini ya datanya ya 76%, kan begitu ya. Berarti si buruh inilah yang ngutangi pemerintah, benar nggak cara bacanya gitu Mas? Ya. Dan kemudian apakah dari pemerintah dapat utangan dari buruh, uang itu dipakai untuk menjamin buruh punya pekerjaan? Ya. Jadi Mas Walil, saya selalu mengatakan tugas utama pemerintah itu memberikan pekerjaan. Makanya saya mengkritik kalau Menteri Bappenas bilang MBG lebih penting dari pekerjaan. Salah menurut saya. Apalagi kita lihat uang dari para buruh ini dipakai untuk menstabilkan yang namanya SBN. Kalau SBN-nya kemudian uangnya dipakai tidak untuk kepentingan buruh, menurut saya, kenapa saya bilang kayak gini Mas Walil? Tadi Mas Walil lihat nih, laporan keuangan kelembagaan, laporan keuangan investasi dana JKP, laporan keuangan dana investasi JKK. Jadi konstruksi dari dana jaminan sosial setelah kita punya undang-undang SJSN
pisah kamar, Mas Walil, pisah harta. Saya tidak boleh membayar JHT dari pengelolaan JKP. Jadi yang namanya JHT, dari dana JHT, dikelola JHT. Makanya terpisah-pisah kan, Mas Walil? Iya. Ini menunjukkan artinya apa? Governance-nya terhadap dana jaminan sosial ini sesuai peruntukannya. Ya. Kita bisa berdebat panjang di sini. Plus minusnya. Plus minusnya. Pemerintah akan mengatakan, yang terbesar ini JHT. Ya. Kenapa JHT di SBN? Karena JHT ini, tadi kan ada maturity itu, Mas Walil. Jadi misalnya gini, dari total peserta yang banyak ini, tahun ini yang usianya sampai 55 itu berapa? Berarti klaimnya segini. Tahun depan berapa segini? Ini kan planningnya. Iya. Karena sebetulnya dari ada data ini, sebetulnya dalam jangka pendek, JHT tidak akan ada klaim, Mas Walil. Terukur lah sudah. Terukur, karena sesuai dengan maturity. Maturity. Dari sini, makanya sebetulnya kalau kita lihat tadi, JHT banyaknya ke instrumen long term, SBN. Tapi sebenarnya dengan begitu fleksibel dong untuk trading. Ya, tagihannya. tapi kan kembali lagi, ini kita ngelihat Iya. dari prinsip match-nya dulu nih. Match-nya ya benar. Kalau match-nya benar Match-nya begitu benar. ya. Tapi sekarang kan gini, misalnya buruhnya kemudian pensiun, dapat JHT. Saya kerja dari umur saya 23 tahun misalnya. Ya ambil contoh ya, kalau saya baca itu kemarin katanya, kayak Pak Peri itu, dia kerja dari mulai lulus, kerja di BI dari 23 tahun. Iya. Sampai sekarang dia usianya 44 tahun. Masa di BI gitu kan? Iya. 44 tahun. Coba apa yang terjadi, misalnya dibayangkan dalam Pak Peri 44 tahun, tahu-tahu dia, kalau BI mah lain dana pensiunnya. Ini kan, tahu-tahu contoh aja, terima dana pensiun, saya kerja 44 tahun, masa returnnya cuma 7% ya? Iya. Timbul pertanyaan nggak? Pertanyaan. Udah gitu dipotong lagi sama pajak. Jadi kan sebetulnya tetap saja, walaupun match maturity-nya masuk jangka panjang, Iya. tapi yang namanya pengelolaan investasi, maximize return, Mas Walil. Memaksimalkan mestinya, Iya. mengoptimalkan lah. Sekarang kita lihat nih, reksadana yang bukan campuran. Reksadana yang khusus di obligasi pemerintah. Berapa rata-rata dia kasih returnnya? 15, Bang Walil. Wih, gede ya. Artinya dia trading. Tidak hanya mengandalkan kupon. Iya. Tidak hanya mengandalkan, jadi walaupun yieldnya ditahan sama BI, Iya. ditahan sama ini, tapi dia trading, Mas Walil. Yang namanya trading kan naik turun, ada akumulasi ini. Kalau sudah expert ya pasti untungnya lebih besar. Di podcast kita tahun lalu, ketika kita membahas ide dari Dirut Jamsostek masuk ke luar negeri itu, saya kan menjelaskan, Mas Walil. Iya. Ketika saya posisinya itu trading, dan saya posisinya asing, saya dapat untung juga dan nilai tukar. Iya. Jadi dari kacamata return, nggak ada yang salah dari ide itu, karena dia ingin membesarkan returnnya. Iya. Tapi kan gini loh, kalau BPJS Ketenagakerjaan juga trading, wah, yang namanya yield begini-begini, tambah berat lagi Bank Indonesia. Iya. Nah, ini Mas Walil yang menurut pendapat saya, kenapa kita terus membahasnya itu dalam tripartit, 3 pilar. Kembali ke seperti ide. Jadi misalnya gini, Apa? Menteri Keuangan bilang, kita butuh stabilisasi SBN, karena untuk mengatasi fiskal pemerintah. BI bilang, oke deh kita lakukan nih. Lakukan juga ya sama dana jaminan sosial. Kalau kita ada sebuah forum yang transparan, kan si chair dana jaminan sosial bisa bilang gini, oke, saya sepakat, tapi apakah pemerintah menjamin bahwa para buruh ini mendapatkan kompensasi lain? Iya. Karena returnnya Karena di duit mereka. returnnya lain. Misalnya dijamin, ya kita jamin bahwa penyerapan lapangan kerjanya bertumbuh. Makanya saya heran, Mas Walil. Orang sekarang membicarakan kita menghendaki BI yang berperan kepada sektor real dan sebagainya. Duh, kalau kita bicara amandemen 1934 tentang Undang-Undang The Fed ya dirubah aja undang-undangnya, diberikan mandat. Lebih lugas gitu loh ya. Daripada sekarang tuh ngomong ke sana kemari, tapi Ditambah-tambahi kalimat yang bisa multitafsir. udah aja, buat aja The Fed harus menjamin yang namanya penciptaan lapangan kerja. Bank Indonesia Iya, dua tujuan. Iya. Nah, Bank Indonesia untuk mencapai 2 tujuan ini, dia akan membutuhkan juga dana kan? Iya. Rubah undang-undang sistem jaminan sosial kita. Iya. Bahwa target BPJS salah satunya adalah juga memastikan pekerjaan tetap ada.
Ini negara, Mas Awalil, yang tidak bisa kita bicarakan tuh hanya berdasarkan pidato ke pidato. Jadi saya selalu mengukur, kalau orang niat reform, yang dirubah tuh deregulasi, Mas Awalil. Regulasinya yang dibenerin dan disesuaikan dengan maunya gitu. Iya. Biar cocok antara omongan dengan perbuatan. Kalau debat kan buat apa, Mas Awalil, debat bahwa ini karena kita mau kiri, pasar melawan. Buat apa menurut saya? Undang-undang dan regulasinya itu sesuai dengan maunya itu. Jadi saya ingin menjelaskan ke Mas Awalil tadi, dari sudut pandang analisa, dana terbesar DJS itu JHT. JHT banyak ditempatkan di SBN. JHT returnnya hanya 6,48. Sementara yang namanya JHT itu tadi klaimnya naik, tapi kan maturity. Sesuai dengan usia. Diatasi oleh undang-undang, dia tidak bisa ngambil. Diberikan JKP. JKP-nya tadi sudah defisit. Sudah mulai kedodoran. Problemnya, masalah Karena tadi ya si JKP-nya juga hanya boleh membayari dari premi JKP dan hasil JKP ya. Hasil JKP. Nah sekarang artinya kurang lebih ketika JKP ini, coba kalau kita lihat, tadi datanya menunjukkan ya, di tahun 2024 solvabilitasnya di 90% ke 100% lagi. Saya bilang kan ketentuan Menteri Keuangannya itu 100%. 90 apa 100 saya lupa masalahnya. Insolvensinya itu loh. Jadi kalau dia 90 atau 100, kalau di bawah ini dikatakan insolvent. Kalau insolvent itu maka negara harus berperan. Nah kan kalau kita lihat tadi JHT juga sempat turun tuh. Tapi masih ini. Masih hampir 100. JKP kalau kita hitung dari laporan keuangan JKP-nya sendiri. Dia tidak naruh tadi hasilnya. Gitu kan. Coba Mas, yang ini kita lihat hitung aja. Ya. Oh iya ya, dia nggak naruh itu ada. Jadi kan yang dikatakan insolvensinya itu JHT. Ini kan ada JHT sama ini masih lebih besar sekarang ya. Nah JKP nih. Nih di sini aja nih. Dulu JKP itu, nih aku lihat dari sini Mas Walil, kita analisa ya. Undang-undang P2SK yang merubah JHT tidak boleh diambil ketika PHK kapan? 2022. Berlakunya mungkin 2023. Pertama itu bukan pakai undang-undang Mas Walil, pakai peraturan Menteri Tenaga Kerja yang siapa tuh ibu yang perempuan itu yang kemudian dibully oleh rame-rame. Ya kan dibully rame-rame dan kemudian akhirnya dia tarik. Setelah dia tarik, akhirnya dimasukkan ke dalam Undang-Undang P2SK kan? Lebih tinggi lagi statusnya. Ya kan, ditarik Undang-Undang P2SK. Tapi apa sebetulnya yang terjadi pada waktu itu? Di 2022 sudah terjadi penurunan solvabilitasnya. Artinya sebetulnya 2022 terjadi PHK, orang ambil JHT. Kalau pensiun tidak berpengaruh karena memang usia pensiun. Kalau ini terus dibiarkan dan PHK terus terjadi, unsolvent nih. Sekarang aja udah 99, nih lihat angka ini nih. JHT. Oke deh, kalau gitu di Undang-Undang P2SK, JHT nggak boleh diambil. Pada waktu itu ya, makanya berubah. Berubahlah Mas Walil, membaiklah. Membaik ke 99% juga masih 99 nih. Tapi 25 sudah 100. Sudah 100. Jadi sebetulnya perbaikan insolvensinya itu bukan karena berhasil mencegah orang PHK. Tapi orang di PHK kalau belum usia hari tua nggak boleh ngambil. Jadi klaimnya bisa dibatasi. Diganti sama apa? Sana JKP itu premi baru Mas Walil, nggak bisa juga ngambil yang dari JHT yang gede. Oh iya tadi ya, karena dia sendiri entitasnya. Entitas sendiri. Ketika JKP pertama kali dimulai 2.807 bulan cukupannya. Artinya ini JKP ini dia boleh dibayarkan upahnya 6 bulan berturut-turut Mas Walil. Setelah 6 bulan ya baik, ya kalau belum dapat kerja, DL, derita lu, kan gitu loh Mas Walil, gitu loh. Nah, artinya kurang lebih kalau kita bicara 2807 ini, kalau kita bagi 6, itu kira-kira terhadap berapa orang? Iya. Oh gitu ya. Masih bagus ya waktu itu tuh. Tapi coba lihat di 2023, hanya 1 tahun Mas Walil. Hanya 1 tahun. Iya. Iya. Hanya 1 tahun langsung berkurang ke 431 bulan. Kita bagi nih per orang nih 6. Iya. Berarti ini cuma cukup berapa orang? Iya, ini turun lagi. Ini sempat naik tapi turun lagi tahun ini. Nih, yang menarik nih, ini ada restatement nih Mas Walil nih.
Disajikan kembali itu restatement. Berarti kan sebetulnya harus kita lihat lagi nih laporan keuangannya. Dulu berapa bulan dulu. Ini ada restatement nih. Jadi restatement ini kan terkait dengan penyajian kembali kan. Coba kita lihat Mas Awalil. Dari sini saja. Kita sekarang bicara apa adanya. Kita mau mengatakan yang sekarang Mas Awalil udah katakan dengan tajam deh. LPS bilang tidak ada sinyal makan tabungan. Karena dilihat agregat. Dia bilang, tapi ya saving indeksnya menurun. Artinya kemampuan orang menabung menurun. Turun ya. Sekarang pertanyaannya, indeks bekerjanya berapa? Angka ini. Ini tahun yang 25. 225 bulan. Iya, ini terendah banget. Artinya Mas Awalil, sejak kita dari 2022 sampai dengan sekarang 2025, PHK yang sudah terjadi sebanyak ini. Bayangin Mas Awalil, kalau JKP ini tidak ada, maka JHT-nya insolvent. Ini cara bacanya itu. Kalau JHT-nya insolvent, dilepaslah SBN-nya karena duitnya di SBN. Jatuhlah SBN kita. Ada yang nulis di komen kita, ini orang dari dulu ngomong kapan bangkrutnya. Saya jawab sekarang. Kenapa nggak bangkrut-bangkrut? Ya karena melakukan yang namanya financial engineering. Tapi financial engineering ini swasta mina Mas Awalil. Kan ada yang nanya tuh di podcast kita sebelumnya. Ini dua orang ngomong terus katanya, mana prediksinya tentang bangkrut? Memang kita tidak pernah ngomong kapan kita bangkrut, Mas Walid. Tapi kalau sekarang kita lihat, kita tuh sudah menuju ke bangkrutan yang bisa menghantam SBN kita dengan sinyal-sinyal PHK terjadi di 2022. Pemerintah mencegahnya, JHT nggak boleh diambil sebelum pensiun. Buruhnya rame. Loh, saya tuh di PHK, bukannya dikasih duit malah ini ditukar sama JKP. Jadi sebetulnya kehancuran, kejatuhan SBN dicegah oleh apa Mas Awalil? Oleh aturan. Karena orang tidak boleh ngambil uangnya, sehingga SBN tidak usah dilepas. Dimunculkanlah JKP. Sekarang JKP-nya udah tinggal 225 bulan. Kalau terus ini terus-terusan terjadi Mas Awalil. Bagi 6 ya kecil ya. Coba Mas Awalil. Kan ngomong gitu, saya rasanya saya sama Mas Awalil kita berdua nggak pernah ngomong kita mau bangkrut. Kita hanya juga kita nggak pernah bilang angka. Nggak pernah bilang angka. Kita beri sinyal-sinyal, indikasi, apa kemungkinan-kemungkinan. Ya, sekarang dari sini Mas Awalil, orang terus kehilangan pekerjaan dari 2.807 bulan turun 431. Naik sempat tuh nih 527. Tapi itu restatement kita. Tapi itu restatement. Apa yang di restatement gitu loh, kan kita harus lihat. Tapi kemudian di 2025 turun lagi. Jauh banget 225. Dari sini, kalau kita tidak mencegah persoalan ini, JKP-nya insolvent, kalau JKP-nya insolvent udah nggak bisa bayar lagi, orang ramai nggak terhadap JHT-nya? Itu pertanyaannya Mas Awalil. Jadi kalau saya sekarang melihatnya, satu-satunya jalan yang bisa dilakukan oleh pemerintah, mencegah kenaikan JKP. Apalagi dananya belum cukup banyak kan? Iya, nanggung itu masih. Artinya apa? Stop PHK. Ini kita ngomong data gitu. Jadi kalau sekarang kita lihat nih, argumen dari Menteri Keuangan. Jangan ngelihat PHK-nya aja. PHK di mana-mana juga tiap hari terjadi dia bilang. Tapi kamu juga harus hitung penciptaan lapangan kerjanya. Data ini menunjukkan netonya. Neto kita bicara. Lebih banyak orang kehilangan pekerjaan daripada yang dapat. Jadi dari sini Mas Awalil, dia nggak menampilkan insolvennya berapa. Iya. Ini kan akal-akalan nih. Ya kan? Kenapa nggak seperti ini gitu loh? Dibuat 5-5-nya. Karena kan aturan bisa toh mestinya. Bisa. Kan aturan Menteri Keuangannya 1:1, 100. Ya, 100. Berarti sebetulnya kalau sekarang nih sebenarnya JKP ini berapa insolvennya? Iya. Nah sekarang Mas Awalil. Bahkan sama Mas tuh, jaminan kematian juga ternyata merosotnya banyak loh. Banyak orang meninggal kecelakaan kerja banyak. Kecelakaan kerja dan sebagainya ya. Iya. Tapi kalau yang di atas ini kan terkait dengan kerja musiman nih Mas Awalil. Iya. Bangun gedung, bangun apa ya. Iya, konstruksi itu ya. Kan kalau kita mau ngelihat struktur ekonomi ya di ini nih, di JKP sama JHT nih. Ya kan? JKP dengan JHT. Jadi terutama. ini dari sisi data ini saja, sekarang berikan kontraargumennya. Mengatakan bahwa sebetulnya
tidak ada orang kehilangan pekerjaan. Oh jelas kok, ininya nurun kok. Nih, soalnya kita lihat nih yang khusus JKP nih. Pendapatan kontrak jaminan sosial, pembayaran premi. Ya. 2024 tuh restatement juga. Di 2025 turun. Kata Menteri Keuangan, orang kehilangan pekerjaan. Yang tumbuh barunya berapa? Dari sini Mas Awalil, netonya turun. Berarti lebih banyak orang kehilangan pekerjaan daripada ada pekerjaan baru. Bahkan nerimanya aja turun meskipun tipis. Berarti yang bayar Iya, pendapatan itu loh. Iya, pendapatan. Dari pendapatan itu saja kita bisa melihat bahwa sebetulnya di 2025 lebih sedikit orang yang bayar. lebih sedikit orang yang bayar, kan udah nggak kerja kan Mas Awalil. Jadi untuk apa juga bayar? Ya. Dan dari sisi klaim, Nah, itu dari coba lihat nih, dari sisi pendapatannya beban kontrak. ya, turunnya sedikit, tapi bebannya naik banyak. Ini menarik nih, dia apa yang dia restatement sebenarnya di 2024 Mas Awalil? Iya, nanti kita pelajari. Karena sebetulnya kalau dilihat dari sini sebetulnya dia membayar orang kehilangan pekerjaan tuh naiknya hampir 6 kali, Iya, 5,5 kali lipat. 5,5 kali lipat. Sementara preminya cuma turun sedikit. Turun sedikit. Ya ini harus kita lihat nih. Saya takutnya nih ada pinjam meminjam antar dana jaminan nih. Misalnya gini, kita nggak boleh curiga ya, nggak boleh curiga. Tapi bisa terjadi tuh gini loh Mas Awalil. Misalnya karena untuk program ini, misalnya saja, ya udah deh pinjam dulu dari uang lembaga, dari si BPJS. Itu yang stay itu ya. Pinjam dulu deh, bisa terjadi itu. Bisa. Ya kan bisa terjadi, tapi ya kita harus lihat Tapi lagi. bisa nggak dibaca bahwa beban kontrak jaminan sosial itu kan bayar klaim? Bayar klaim. Berarti klaimnya meningkat 5,5 kali lipat di tahun 2000. Bisa nggak dibaca begitu? Oke lah, sekarang kita asumsikan aja apa yang dikatakan Purbaya benar. Berarti sebetulnya orang kehilangan pekerjaan 5,5 kali lipat. Tapi kemudian ada penciptaan lapangan kerja sehingga sebetulnya turunnya nggak sebanyak itu. Anggap aja gitu. Begitu ya. Anggap aja gitu. Kita anggap bener deh. Ya. Kan? Anggap bener deh. Ya. Tapi kan tidak bisa juga dibantah di sini. Netonya tetap aja. Iya, netonya. Lapangan kerja berturun. Menurun. Kalau orang nggak punya pekerjaan, Mas Awalil, ini kan yang dibilang sama Ketua LPS, saving indeksnya turun. Ya, kamu udah nggak punya pekerjaan. Ya gimana? Menabung. Saya seneng nih, Mas Awalil bilang nih, kalau misalnya sekarang orang dapat JKP 6 bulan upah, turun nggak tabungannya? Ya nggak, selama 6 bulan dia dapat duit dari JKP. Anggap aja makan dari itu ya. Iya, jadi kalau sekarang misalnya ya, gitu nih, kita berandai-andai nih Mas Awalil. Kita berandai-andai nih. Kan katanya tidak ada fenomena masyarakat makan tabungan. Semua masih bertumbuh. Anggap aja nih, dari sekarang yang orang dapat dana jaminan yang naik 5,5 kali lipat itu, dia selama 6 bulan tuh masih dapat semacam gaji lah ya. Gaji 6 bulan kan ketentuannya. Artinya dalam 6 bulan itu dia kelihatannya, kalau kita lihat dari data LPS, dia masih kerja nggak? Masih. Ya karena dia belum ngerogoti tabungannya. Karena masih terima transfer. Baru nanti keluar. Oh iya, terima transfer. Transfer ini kan. 6 bulan gaji itu. Cara pembayarannya kan gitu. Nah, artinya sebetulnya kalau sekarang kita lihat, oh berarti nih ada uang yang masuk ke rekening tabungan orang. Sebetulnya uangnya udah bukan gaji lagi Mas Awalil, tapi dari dana JKP. Bisa begitu ya? Bisa begitu. Makanya sekarang kita kontra argumen. Kalau LPS ngelihatnya dari dana tabungan di bank, kita ngelihatnya dari dana klaim. Bahkan dana tabungan juga nggak bener Mas, karena dia lihatnya agregat. Kalau lihat rata-rata per rekening, semua kecuali yang paling tinggi itu turun Mas, secara rata-rata. Berarti kan mau sedikit atau banyak kan ada yang makan tabungan itu kan. Dari sini kan udah jelas masalahnya. Dari sini udah jelas gitu loh, bahwa orang sudah tidak bekerja. Terima transferan dari upah 6 bulan. Di bulan ke-7 belum tentu terima. Belum tentu dapat kerja. Nah sekarang gini loh, orang yang sekarang dapat JKP 6 bulan, bulan ke-7 nggak dapat. Udah nggak membebani ini dong Mas Walil. Ya kan? Muncul lagi korban PHK baru. Tambah habis kan uangnya Mas Walil. Jadi saya ingin menggambarkan Mas Walil, hati-hati loh terhadap sinyal ini. Iya, ini sinyal ya. Turunnya luar biasa loh Mas Awalil. Hah? Ini sinyal ini. Ini sinyal penting bahwa sebetulnya ini terkait dengan kita ketika bahas OJK Mas Awalil. Pas bahas OJK, saya bilang pendapatan OJK dari iuran asuransi turun besar kan. Ini menjelaskan ini. Makanya saya selalu bilang Mas Awalil, kita jangan ngelihat 98
di posisi kayak kita dulu 98 utang luar negeri swasta. Kita harus lihat 98 kejadian di Korea Selatan tahun 98 ketika PHK-nya sudah tak terbendung, mereka nggak bisa ngambil dananya. Pada duit mereka sendiri ya. Coba sekarang kita berandai-andai, Mas Walid. Berandai-andai ini. JKP ini terus turun. PHK tetap terjadi. Begitu dia nagih ke BPJS Ketenagakerjaan karena uangnya nggak ada, telat bayar lah atau apa. Ngamuk nggak? Ngamuk kan? Muncul lagi urusan yang lama. Kalau gitu JHT saya aja deh. Kan itu juga uang saya. Ada pepatah kan Mas Walid. Ini tanda tak dalam itu loh. Iya. Jadi kesan itu sekarang nggak ada apa-apa, tapi sebetulnya dalam banget. Seolah-olah JHT itu diatasi oleh Undang-Undang P2SK menjadi stabil, diganti sama JKP, tapi sebenarnya dalam. Jadi kembali ke yang ngomentarin kita nggak pernah memprediksikan bangkrut. Tapi data ini menunjukkan negara ini punya resiko sosial yang besar. Yang kalau terus terjadi, mau tidak mau, pada akhirnya alokasi DJS di SBN akan dilepas juga, Mas Walid. Butuh duit. Nah, Butuh duit. DJS. Kalau nggak ngamuk orang. Ngamuk. Kalau dia ngambil harga SBN turun, yield naik gitu ya. Iya, tekanannya kan di situ. Tekanannya iya. Jadi saya selalu mengatakan, ya sekarang kalau kamu kapan bangkrutnya? Iya, enggak. Tapi ini data menunjukkan semakin ke sini, semakin ini. Dan saya berkali-kali ngomong Mas Walid, bisa jadi juga sembuh sendiri gitu. Tahu-tahu besok ekonomi mendadak membaik gitu. Yang udah mau jatuh ini, ya itu memang bisa terjadi. Bisa. Tapi nggak ada salahnya kita memiliki mitigasi risiko yang buruk. Jadi saya ingin negara ini bukan dari data ini saja kita sudah bisa mengatakan ini red alert loh. Iya. Peningkatan yang namanya beban klaim JKP itu terus meningkat. Iya. Ini red alert. Iya. Kalau kita terus tidak bisa menghentikan ini, jangan soal memecahkan keuangan BPJS-nya ya, tapi sumbernya ya. kan gini loh Mas Walid. Sumbernya itu pekerjaan. Dari kita membahas laporan keuangan BI, laporan keuangan OJK, laporan keuangan Bank Himbara, laporan keuangan pemerintah pusat. Kan apa yang ingin kita lakukan dalam diskusi ini, dari laporan keuangan ini, kita bisa mengukur kira-kira ekonomi lagi gimana. Bukan hanya soal Himbara itu sekarang untungnya berapa. Bukan soal BI itu sekarang labahnya berapa. OJK berapa. Kan OJK kita lihat, oh ternyata nih ada masalah nih kelas menengah kita. Dilihat dari mana? Pendapatan dari asuransi turun jauh. Ketika BI, kita lihat, oh ternyata BI ini terkait dengan SBN nih. Berarti biaya moneter ini terkait dengan, kan gitu cara kita baca. Ketika pemerintah pusat, oh ini sebenarnya soal dana antara ini gimana? Kan kita ngelihat di sini sebetulnya, ini kita benar-benar melihat tensi yang ada di masyarakat benerannya nih. Di sini, setuju nggak setuju, temperatur kelas menengah tertekan jelas. Mereka kehilangan pekerjaan. Karena ini pekerja formal ya. Ini lihat nih, beban pemulihan CKPN investasi. Ini sebetulnya impairment dari dana JKP ini. Di tahun 2024, pemulihan 579. Meskipun itu restatement ya, kita juga harus cek lagi nanti. Tapi di tahun 2025 beban 260. Artinya sebetulnya ada penurunan harga. Kita tidak bicara besar kecilnya ya. Kemungkinan besar menurut saya ini dari saham. Karena dia tidak kredit kalau dia, kan dia investasi portofolio semua. Jadi kalau 2025 itu ada beban 260, kemungkinan itu dampak dari penurunan saham. Investasi netonya turun. Pendapatannya dan beban lain-lain, di 2025 muncul pula beban lain-lain. Jadi kalau dilihat dari sini, pengelolaan investasinya, menurut pendapat saya, lebih banyak beban investasi daripada menghasilkan pendapatan investasi. Ini loh, di tahun 2024 naik, di 2025 malah ada beban lain-lain. Berarti ada beban lain-lain di luar persoalan investasinya kan? Nih coba lihat nih. Beban investasinya Mas Walid. Beban investasinya naik loh. Ini yang saya soroti Mas Walid. Artinya sebetulnya pengelolaan investasinya nggak efektif. Ini contoh ya. Contoh. Kita bisa lakukan terhadap semua entitas coba, tadi ya. Sekarang kita lihat yang JHT. Beban investasi program JHT nih ya. 2024, 38, 74. Ini kan pertanyaan Mas Walid.
Kenapa bebannya naik ya? Jadi kita nggak hanya bicara hasil yang meningkat Oh, ya, iya. karena hasil bersih macam-macam faktor ya. Jaminan pensiun naik. Oh, jangan-jangan merata ini. Ah, ini Mas Awalil yang selalu kayak katakan itu tadi. Saya menyoroti fee broker. Iya, iya, iya. Nah, Mas Awalil, ini ada satu catatan saya di sini nih, ya. Termasuk ketika saya ketemu sama Dirjen SPSK itu ya, gitu ya. Saya mengatakan Mas Awalil bahwa sebenarnya menurut saya public trust fund di mana-mana itu isinya tuh kalau terkait dengan direktorat investasinya yang mengelola dana jaminan sosial itu biasanya memang dipenuhi sama orang-orang jagoan Mas Awalil. Nah, saya mengatakan ini kan dari pelaku pasar modal minta jam sostek lagi, era jam sostek balik lagi karena nanti ordernya itu datang ke mereka. Di public trust fund di mana-mana Mas Awalil, Suara semacam itu wajar. manajer investasinya mereka sendiri, makanya returnnya gede-gede. Oh, tidak pakai pihak ketiga. Kan kalau kayak gini loh, Mas Awalil datang. Udah deh Pak Yanwar, saya aja yang ngelola investasinya. Berapa kamu janjiin return? Ya net lah ke Bapak deh, 10% deh. Ya. Oh, kalau kamu 10%, ya udah deh. Hengki-pengki kan terjadi di sini Mas Awalil. Iya. Nanti pas pelaksanaannya, wah Pak nggak bisa 10% Pak, hanya bisa 8% Pak. Jadi BPJS Ketenagakerjaan ini sekarang agak terselamatkan, tidak dalam isu-isu gede, ada Asabri, Jiwasraya segala macam. Karena dia ini sejak 2016 emang disuruh ngurusin SBN Mas Awalil. Iya, iya. Dibatasi lah ya. Iya. Nggak bisa main trading banyak-banyak. Jadi kalaupun dia ada hengki-pengki ya sama orang yang ngurusin SBN Mas Awalil, bukan yang ngurusin Ya, ngurusin saham Mas Awalil. Ya kan saya juga nggak mau menuduh lah, tapi Ya. kan banyak yang orang bilang bahwa di SBN pun ada sukses fee dan sebagainya gitu ya. Tapi kan kalau kita lihat sebetulnya kenapa isu-isu tentang BPJS Ketenagakerjaan itu reda, Reda, ya. yang muncul tuh Asabri, Taspen segala macam. Karena memang mereka dibatasi oleh ketentuan Menteri Keuangan alokasinya ke SBN, kebatasin. Sehingga laporan keuangannya ini kalau kita lihat secara umum tuh ya masih wajar lah ya, Iya. bahwa tidak efisien apa seperti dikritik Mas Yanwar itu ada, tapi secara umum Tapi masih- dari sini aja pertanyaan saya kan simpel Mas Awal. Iya, kenapa 74% ke SBN, 76, Mas, 76% ke SBN, tapi biaya investasi naik. Iya, buat Sementara apa, kalau ya? kita lihat nilai returnnya sama nilai kuponnya. Ya, kurang Lah, lebih. mau ngapain gitu? Kecuali trading ya, ada naik-naikin. Jadi dari sini saja. Ya nggak perlu broker kalau cuma kita hold lama. Iya, kan tinggal gitu aja. Ibaratnya gini loh masalahnya. Saya ngelola dana sampai 930 triliun. Disuruh sama Menteri Keuangan, udah deh, pokoknya kamu jagain SBN 74%. Ya udah Mas Awalil, saya cuma ngalokasiin 26%. 26%, saya taruh di saham 8%. Ada deposito segala. Deposito. Iya. Yang saya pakai mikir cuman yang 8% Mas Awalil. Yang pakai 8% Iya, iya. yang saham. Iya, deposito juga nggak mikir ya, tinggal Nggak pilih siapa yang tinggal milih. Nah persoalannya kan kalau beban investasinya naik, apa yang 8% ini yang menyebabkan beban? Menarik ini ya untuk dikaitkan. Apa yang deposito menimbulkan beban? Atau jangan-jangan yang SBN yang menimbulkan beban? Ya, dari sisi itu masih banyak yang bisa diperbaiki ya. Dari Ya makanya saya tuh gini loh Mas Awalil, saya pernah baca ya di tradisi organisasi-organisasi buruh di negara-negara Eropa ya. Yang ginian tuh luar biasa loh Mas Awalil. Presentasi dari wakil mereka di lembaga jaminan Dan dia sosial. bayar tenaga profesional. Iya, jadi dia bisa tahu gitu bahwa Baratnya itu organisasi buruh bayar tenaga ahli ya, tenaga ahli yang kompeten. Kan? ya, jadi ya mohon maaf lah. Jadi kan kita tuh kayaknya dikasih jadi penasihat presiden udah seneng gitu. Disediakan gitu ya. Jadi kan sebetulnya menurut saya beban keorganisasian buruh menurut saya. Iya, ini penting ini penting. Nah, beban keorganisasian buruh itu sebetulnya dia juga bisa tahu. Ini para pemirsa, mudah-mudahan kawan-kawan buruh, kawan-kawan yang kebetulan diberi amanah jadi pengurus-pengurus serikat buruh ya. Saya kira ini topik yang sangat menarik ya. Jadi jangan tidak hanya soal UMP dan beberapa syarat kerja lain, tapi bahwa teman-teman semua memiliki duit yang sangat banyak, ya toh, yang sekarang dititipkan di BPJS, di Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang dikelola BPJS. Kita, teman-teman buruh, dan kita juga semua berhak tahu dan mungkin perlu ngutak-ngatik itulah
Karena kalau ini bisa dibenerin, maka buat teman-teman pekerja, teman-teman buruh bisa lebih banyak gitu ya Mas Yanuar. Iya. Tapi dikunci lagi Mas, kalau makin dijelasin Mas Yanuar, menurut saya, ya kalau begini memang ini sangat penting disertakan dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan. Kayaknya kita penutupnya itu lagi Mas. Ya, jadi kalau menurut saya, Mas Awalil, kalau kita memang concern ya terhadap negara kesejahteraan Itu negara dan ekonomi kesejahteraan. konstitusi gitu ya. Menurut saya sebetulnya 3 pilarnya harus kita aktifkan. Fiskal, moneter, dan satu lagi DJS. Jadi menurut saya ide Danantara ya sebaiknya Danantara tuh BP BUMN aja. Biarkan mereka membenahi BUMN kita dulu. INA dan sebagainya itu dileburkan aja semua ke sini, Ke BPJS. ke BPJS. Ya, jadi SWF lah ya. Nah, SWF. Dan menurut saya, ini pendapat saya misalnya ya, menurut saya sebetulnya DJSN itu kan sekarang tidak terlalu berperan, cuman mensortir RKAP gitu ya. Ya, Dewan ya. Dewan Jaminan Sosial. Dewan Jaminan yang dipilih presiden juga mewakili representasi itu. Menurut saya sebetulnya kita satukan nih, kita merge nih antara BPJS Kesehatan, DJS Kesehatan, Dengan DJS Ketenagakerjaan. Nanti kita tambah lagi lah DJS apalah ya terkait dengan dana-dana pemerintah. DJS bagi hasil migas kayak seperti Norway kan gitu. DJS bagi hasil migas, pokoknya digabungin semua. Inilah yang kita bentuk jadi SWF. Ya kan? Di bawah ini nanti ada operator ketenagakerjaan, ada operator kesehatan, ada operator dana bagi hasil. Nah, board ini mewakili representasi. Kelasnya nih, chairnya ini sejajar sama Gubernur BI, sejajar sama Menteri Keuangan. Inilah KSSK sebetulnya. Jadi katakan saja nanti karena ada kebutuhan penciptaan lapangan kerja, kita bilang misalnya dalam rapat ini, dari Dewan Jaminan Sosialnya, ini kalau saya bayar JKP terus, lama-lama jebol nih. Misalnya saja, Menteri Keuangan bilang, ya kalau gitu kita harus menciptakan lapangan kerja, kalau nggak ini. PHK ini kebanyakan terjadi di sektor apa? Oh, di sektor ini. Itu yang diberi insentif Diberi insentif oleh fiskal. oleh dana jaminan sosial juga Oh, bisa. bisa juga. Oke. Nah, cuman kan dana jaminan sosial maupun BI dan dana jaminan sosial ini kan sebetulnya mengelola portofolio, Mas Awalil. Iya. Termasuk SWF. Mereka nggak ke sektor. Nah, di mana peran sebetulnya BUMN? BUMN mensekuritisasi. Ambil contoh, Mas Awalil. Ambil contoh nih ya. Kita lihat nih, agar lapangan kerja bisa tumbuh gimana? Ekonomi di desa tumbuh, ADMP lah misalnya gitu ya. Oke deh, kita menyerap lapangan kerja yang di PHK ini, masuk lagi kembali ke desa. Apa yang harus kita lakukan? Menciptakan lapangan kerja di sektor pertanian. Oke, BUMN terbitin deh sekuritisasi lahan, misalnya punya perhutani, untuk menciptakan lapangan kerja sini, terbitin, yang beli siapa? Dana jaminan sosial. Kemudian dana jaminan sosialnya bilang, kalau saya beli ini, kan saya juga harus bayar klaim. BI bilang, oke, setelah kamu beli, itu dijadiin instrumen moneter, saya ambil. Bisa dapat likuiditas yang diperlukan. Terus pemerintah bilang, saya juga perlu stabilisasi SBN. Oke, kita putar aja di antara 3 ini. Itu yang disebut dengan quantitative easing menurut saya, Mas Awalil. Tapi terukur ya. Ukurannya apa? Memang menciptakan lapangan kerja. Ya mohon maaf ya, Jangan suka-suka. kalau presiden bilang, saya tuh ngasih makan, orang nggak bisa makan, nggak ada yang membantah tentang itu, Mas Awalil. Saya memberikan koperasi, nggak ada yang membantah. Tapi ukuran key performance indikatornya itu apa? Sekarang kan pertanyaannya gini loh, kita ngasih makan, buang-buang uang, ya kan? Kemudian kita ngasih KDMP, PHK-nya terus terjadi. Jadi saya kembali lagi, Mas Awalil, apa yang dikatakan oleh Buya Hamka. Ya walaupun kata-katanya agak ini ya, tapi ini yang ngomong Buya Hamka ya. Kalau cuma sekedar kerja atau Buya Hamka, monyet pun kerja. Kan gitu ya. Kita tuh perlu merevitalisasi. Nggak usah bicara dulu deh. Mau ekonomi kanan kiri. Tapi menurut saya, dana besar kita, coba kita lihat Mas Awalil. Sekarang 938. Saya udah pernah ngitung. Kalau dana pihak ketiga di Bank Himbara itu dikumpulin, berapa sih yang masuk ke dalam. Sebenarnya gini Mas Awalil, saya juga perlu ngomong ya, tapi saya juga menjaga etika ya. Sebenarnya kalau sekarang
Kepala BP BUMN mengatakan laporan keuangan Danantara belum bisa keluar karena ada eliminasi. Sepanjang yang saya tahu, Mas Awalil, sebetulnya laporan keuangan konsolidasi BUMN ini pernah dilakukan dari 2023. Jadi udah ada. Jadi cerita eliminasi itu udah selesai. Jadi saya karena pernah di-sharing oleh seseorang melihat, dan ini juga dilakukan oleh akuntan publik salah satu Big Four. Saya melihat kalau yang dari Bank Himbara itu totalnya berapa? 1.300-an. BPJS, DJS, JHT aja 930, Mas Awalil. Iya. Dan dananya lebih tidak panas. Iya, 930 loh gitu. Cuman kan Lebih maksud saya, anteng tuh dananya. 930 loh. Himbara bisa panas-panas juga sebagian. Iya, kan ini Mas Awalil ya, kalau saya lihat ya, itu nih 2023 nih basisnya nih. Saya lihat itu terhadap Bank Himbara ini totalnya tuh 1.300-an. Makanya dulu orang banyak bilang, keluarkan Bank Himbara dari Danantara. Karena 1.300 ini kan bukan uangnya pemerintah, itu DPK. Dana masyarakat. Dana masyarakat. DJS, Mas Awalil, lebih punya pijakan DJS daripada dana masyarakat. Iya. Karena ini memang dana titipan. Titipan. Titipan untuk melindungi risiko sosial. Kalau ini kan memang dana tabungan, Mas Awalil. Iya, kalau orang butuh ya diambil. Nah, kalau dana titipan ini sepanjang ininya diperbaiki, ini kan memang dana yang bisa kita kelola kan? Ya itu tadi kembali ceritanya Mas Yanuar bahwa di banyak negara emang ini asal-usulnya SWF ini. ya. Nah, jadi kan kalau menurut pendapat saya, Mas Awalil, yang dana perbankan ini, yang dana tabungannya, ya sebetulnya kan bisa dipakai tadi, instrumen moneter diputar ke sini. Iya. Kan gitu Mas Awalil ya? Ya, artinya banyak opsi, tapi memang political will diperlukan, kejelasan diperlukan. Tapi poinnya Mas Awalil, poinnya dari sini satu ya, peningkatan biaya investasi. Ya, itu. Menurut saya ini harus menjadi sorotan bahwa sebetulnya BPJS Ketenagakerjaan ini juga ada masalah loh. Ya, itu dulu. Artinya secara pengelolaan, secara pengelolaan, bukan soal makroekonomi aja. Secara pengelolaan, peningkatan biaya investasi ini harus dicegah. Kedua, peningkatan klaim menunjukkan bahwa sebetulnya ekonomi tidak baik-baik saja. Makroekonominya itu Makroekonomi tidak baik-baik saja. tergambar dari laporan BPJS. BPJS bisa menahan JHT. Ini bom waktu. Kalau JKP selama ini terus bisa mengatasi masalah, JHT tidak akan meledak. Tapi dengan sekarang dana JKP udah tinggal berapa bulan tadi? 225 bulan. Dan terus kalau ini tren ini terus terjadi, ini bom waktu. Dan akhirnya ini akan memukul SBN. Jadi kalau orang bilang, saya rasa saya dan Mas Awalil tidak pernah ngomong rupiah keberapa, tidak pernah ngomong juga akan bangkrut. Saya hanya mengatakan satu simulasi. Ini ada tren yang menunjukkan bisa kena ke sini. Harapan saya kalau kita dengan dewasa, pemerintah segera mencegah. Mitigasi itu aja Mas Awalil. Gitu ya pemirsa, perbincangan kita kali ini. Kelihatannya nanti ada sesi yang akan kita coba mencari dari data-data ini mana yang akan kita pertajam mungkin di minggu-minggu mendatang. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Terima kasih. Sama-sama.